Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan tetap berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 8 April tahun 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah, hari Pantang. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengampun, kami ini orang lemah yang sering jatuh. Ampunilah kejahatan kami dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pertentangan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi semakin meruncing karena orang Yahudi tidak berkenan ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, dan itu menurut orang Yahudi Tuhan Yesus menghujat Allah. Hal itu lalu membuat mereka membenci dan mau menangkap Tuhan Yesus, bahkan mau membinasakan Tuhan Yesus. Bahkan karya-karya baik yang Tuhan Yesus lakukan tidak pernah dipandang karena sudah diwarnai orang-orang itu dengan kebencian. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita tidak hanya memandang orang siapapun dia, tetapi bahwa karya Allah, kebenarannya itu hadir di dalam karya-karya baik. Karena Tuhan Yesus berpesan, jikalau kita tidak percaya kepada manusia, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya lalu memahami bahwa orang yang diutus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu diberi rahmat oleh Allah. Sehingga patutlah kita menghormati, mempercayai, dan mengikuti, melakukan perbuatan baik yang telah dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjalankan karya-karya baik, percaya akan karya-karya baik Tuhan Yesus. Sepanjang hayat hidup ini senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.